Jadi sebenarnya bagaimana sih cara kita mengolah data menggunakan one way ANOVA? Nah, di sini ada contoh data yang berkaitan dengan kandungan zat besi pada suatu produk seperti itu. Ini adalah hasil dari pengujian di lab. Biasanya kita dapatnya data seperti ini. Untuk memudahkannya ya otomatis kita bisa memindahkannya ke dalam Excel ya. Jadi di kolom ini ada perbandingan tepung ubi jalar ungu dan tepung daun kelor. Ini adalah pembandingannya dalam bentuk persen. Kemudian di sini adalah ulangannya. Jadi memang misalkan di contohnya ya, yang perlakuan 95% tepung ubi jalar ungu dan 5% tepung daun kelor itu dibuat 4 kali. Dan keempat-empatnya ini nanti dimasukkan ke analisa dan hasilnya ini adalah seperti ini. Jadi di sini ada 6 perlakuan dan 4 kali ulangan sehingga didapatkan 24 satuan percobaan dan ada 24 hasil uji zat besi. Seperti itu. Oke, sampai sini paham ya. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi di sini misalkan nih yang perlakuan 95% tepung ubi jalar ungu dan 5% tepung daun kelor itu mengandung, ulangan pertama mengandung 2,37 mg per 100 gram. Kemudian begitu juga untuk ulangan 2, 3, 4 dan ini adalah rata-ratanya. Nah, bagaimana cara kita menganalisanya menggunakan one way ANOVA? Yang perlu dipahami pertama kali adalah one way ANOVA ini hanya ada satu faktor untuk di perlakuannya. Nah, perlakuan satu faktor ini yaitu perbandingan tepung ubi jalar ungu dan tepung daun kelor ini dianggap satu faktor. Nah, karena berhubung di SPSS itu tidak bisa kita menuliskan 95/5, 90/10, itu tidak bisa, maka kita perlu memberikan kode pada perlakuannya. Ini contoh kodenya. Jadi yang perlakuan 95/5 diberi kode 1, 90/10 diberi kode 2, seperti itu hingga 6. Jadi di sini ada kode 1 hingga 6 yang mewakili masing-masing perlakuan. Selanjutnya, untuk memudahkan kita bisa membuat susunan data SPSS seperti ini untuk memudahkan kita mengkopas dari Excel ke SPSS seperti ini. Jadi ini ada 4 kali. Ini yang berasal dari sini. Ini kan perlakuan satu itu kan ada 4 kali ulangan. 1, 2, 3, 4 seperti itu. Ada lagi, ini adalah perlakuan yang kedua, juga ada 4 kali ulangan. 1, 2, 3, 4. Sehingga untuk yang susunan seperti ini itu juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Nilainya berapa? Ini ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4. Untuk perlakuan yang kedua 1, 2, 3, 4. Ini juga ulangan 1, 2, 3, 4. Nah, bila bentuknya sudah seperti ini, kita akan mudah mengkopasnya, mengcopy paste ke SPSS. Hanya saja kalian bisa mengcopy paste ini ke SPSS apabila di sini untuk datanya kalian yang di Excel itu koma, biasanya kan koma ya. Di sini kalian bisa mengubahnya menjadi bentuk titik seperti ini, 2.37. Karena di SPSS itu tidak mengenal koma, SPSS itu mengenalnya adalah titik. Jadi apabila data kalian itu ada desimalnya di Excel, terlebih dahulu kalian bisa mengubah format di Excel untuk menampilkan data desimal yang menggunakan titik. Karena itu akan memudahkan kalian ketika kalian mengkopas dari Excel ke SPSS dengan cara blok dulu datanya, kemudian Ctrl C dan nanti bisa langsung di paste di SPSS. Ini adalah data di SPSS. Jadi ini sudah saya buat untuk perlakuan. Kalian bisa menuliskan perlakuan di sini. Kemudian diberikan label perbandingan tepung ubi jalar ungu dan tepung daun kelor. Kemudian yang paling penting di sini adalah value-nya. Ini harus kalian isi seperti ini. Jadi value diisi 1. Ini adalah kode 1 untuk perlakuan 1 tadi, dan kode 1 ini itu mengacu pada perlakuan 95/5. Kemudian nanti klik add seperti ini. Nanti klik add seperti ini ya, dan dipenuh sampai semuanya selesai dimasukkan, yaitu sampai perlakuan ke-6. Bila sudah selesai, nanti bisa klik OK. Kemudian di sini bisa ditambahkan untuk yang zat besi, karena kita akan mengetahui
dari zat besinya apakah dipengaruhi oleh perlakuan atau tidak. Kemudian di sini adalah di data view sudah saya kopas mulai dari data perlakuan hingga data zat besi. Kemudian untuk analisa di one way ANOVA kita perlu klik di sini analyze, kemudian compare means, dan ada one way ANOVA. Awalnya seperti ini. Untuk perbandingan tadi, perbandingan tepung ubi dan daun kelor bisa dimasukkan ke faktor maksud saya. Kemudian untuk kandungan zat besi bisa dimasukkan di dependent list. Untuk post hoc uji lanjutnya kita bisa klik di Duncan. Kemudian di option di sini bisa dimasukkan untuk yang deskriptif dan homogeneity. Kemudian langsung nanti klik OK. Outputnya nanti seperti ini. Jadi di sini ada deskriptif, ada homogeneity of variance, ada ANOVA-nya, dan ada post hoc-nya. Bagaimana interpretasi data ini? Nah, untuk interpretasi data ini adalah data yang tadi saya pindahkan ke sini. Jadi untuk yang bagian deskriptif di sini ini adalah perlakuannya yang di sini. Kemudian N ini adalah jumlah ulangannya. Tadi masing-masing perlakuan ada 4 kali ulangan. Kemudian ini adalah rata-rata, nilai rata-rata dari 4 ulangannya tadi. Di sini ada standar deviasi, ada standar error, kemudian di sini adalah nilai terendah di antara 4 perlakuan, dan ini adalah nilai tertinggi di antara 4 perlakuan. Kemudian untuk yang tes homogeneity of variance, ini yang penting adalah kita melihat di based on mean di sini. Di sini adalah nilainya lebih dari 0,05 yang artinya datanya bersifat homogen dan bisa diuji ke ANOVA. Bila di sini datanya kurang dari 0,05 maka bersifatnya tidak homogen dan bisa diuji menggunakan uji non parametrik. Kemudian dari ANOVA di sini, ini adalah ANOVA-nya. Di sini yang kita lihat adalah between groups, di sini adalah signifikannya. Jika di sini kurang dari 0,05 berarti hasilnya adalah berbeda nyata signifikan, artinya perlakuan memberikan pengaruh terhadap hasil. Atau tadi perbandingan antara tepung ubi jalar ungu dan tepung daun kelor itu berpengaruh secara signifikan terhadap kandungan zat besi pada produk X, seperti itu. Tapi misalkan di sini nilainya lebih dari 0,05 berarti tidak memberikan beda nyata, atau artinya tadi perbandingan tepung ubi jalar ungu dan tepung daun kelor tidak berpengaruh terhadap kandungan zat besi di produk X. Nah, yang paling penting lagi di sini nilainya adalah kurang dari 0,05 sehingga kita bisa melanjutkan ke uji lanjut. Uji lanjut ini fungsinya untuk mengetahui apakah setiap perlakuan itu berbeda nyata atau tidak, apakah berbeda atau tidak. Misalkan seperti ini, apakah perlakuan 95:5 itu berbeda dengan 90:10, atau misalkan apakah 95:5 dia berbeda dengan 85:15. Itu adalah fungsinya uji lanjut untuk menguji apakah setiap perlakuan di sini itu sama atau tidak. Nah, hasilnya seperti ini untuk uji post hoc menggunakan Duncan. Di sini adalah perlakuannya tadi, kemudian N ini adalah ulangannya. Kemudian di sini ada subset, ada 5 kolom yang menunjukkan notasi, di mana di notasi setiap kolom itu berbeda. Nah, artinya kalau misalkan berbeda, artinya dia ada pengaruh, dia berbeda antara kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 itu berbeda. Nah, di sini misalkan nih contohnya di SPSS ini dia akan mengurutkan dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Nah, di sini yang paling kecil adalah untuk perlakuan 95:5. Di sini nih untuk rata-ratanya adalah 2,6250. Karena dia ada di kolom pertama, maka bisa diberikan notasi A. Kolom kedua nanti diberikan notasi B. Kolom ketiga notasinya adalah C, kolom keempat notasinya adalah D, dan kolom kelima notasinya itu adalah E. Di sini ada 2 perlakuan yang ada di kolom 5, berarti untuk perlakuan 2 ini yang 75:25 dan perlakuan 70:30 itu nanti akan memiliki notasi yang sama, yaitu E.
Bagaimana cara menuliskan di tabel? Nah, di tabelnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian sudah selesai analisa, mau dilakukan pembahasan, nanti menuliskan di tabelnya seperti ini. Ini adalah kolom perlakuannya, yaitu perbandingan tepung ubi jalar ungu dibandingkan tepung daun kelor. Jangan lupa untuk menuliskan satuannya. Di sini mulai dari 95/5 hingga 70/30. Kemudian di sini adalah untuk kolom kandungan zat besi, satuannya adalah miligram per 100 gram. Kalian tuliskan di sini adalah rata-ratanya, rata-rata dari keempat ulangannya. Kalian bisa tuliskan di sini 2,62 di sini. Kemudian nanti di sini ada notasi, notasinya mengikuti ini. Jadi tadi yang perlakuan 95/5, rata-ratanya adalah 2,63, notasinya adalah A. Di sini yang perlakuan 90/10, notasinya adalah B. Ini tuliskan B. 85/15, notasinya adalah C. Tuliskan di sini C. 80/20, notasinya itu adalah D. Terus D di sini. 75/25 adalah E. Ini E. Dan yang 70/30 juga E. Sama E. Nah, ini artinya perlakuan 95/5 dan 90/10 itu kandungan zat gizinya itu berbeda nyata. Berbeda. Nah, untuk yang ini 75/25 dan 70/30, meskipun angkanya itu berbeda, meskipun yang perlakuan 70/30 itu memiliki nilai yang lebih tinggi, tapi secara statistik mereka dianggap sama. Begitu untuk interpretasi data one way ANOVA. Semoga membantu.